Halo pemirsa, kembali bersama dengan saya Philip Mantova dalam acara yang kita sudah nanti-nantikan, Pivot 30. Dan hari ini program kita diambil dari sebuah rumah tahanan. Rasanya tidak ada tempat yang lebih tepat sebagai perumpamaan kuasa pengampunan seperti sebuah penjara. Karena semua orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang pernah bersalah. Tapi siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah di hadapan Tuhan? Semua kita pasti memiliki kesalahan. Tapi Yesus datang bukan untuk menghakimi kita atau menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita semuanya. Ia datang untuk melepaskan para tawanan. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita yang begitu banyak tak terhingga, kita juga patut mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan itu akan menjadi permulaan pembebasan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya sebab hari ini juga Tuhan Yesus akan mengubahkan hidupmu. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pedang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkah Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, tercurah bagiku senantiasa. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, samanya. Haleluya. Lagi katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pedang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Amin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kami terima kekuatan-Mu,
Tuhan. Pemirsa, pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah tentang kuasa pengampunan. Sebagian besar permasalahan manusia, akarnya adalah karena kita tidak mau mengampuni seseorang di dalam hati kita. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di Matius 18 ayat 21, perumpamaan tentang pengampunan bunyinya seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Guru-guru agama saat itu mengajarkan bahwa kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita sebanyak 3 kali atas kesalahan-kesalahan yang sama yang mereka perbuat terhadap kita. Di sini Petrus berusaha untuk menjadi murah hati. Ia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah 7 kali cukup untuk mengampuni sesama kita? Dan jawaban Yesus di luar dugaan semua orang. Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. Wow, itu berarti tidak terhingga. Apa artinya? Artinya sederhana, yaitu kita jangan sekali-kali perhitungan dengan Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Sebab dosa kita pun tak terhingga yang sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi kalau saudara kita yang bersalah kepada kita menyesal dan minta maaf sama kita, kita tetap harus mengampuni mereka. Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dan kalau mereka juga tidak sadar akan kesalahan mereka dan tidak pernah mengaku salah, di dalam hati kita tetap harus mengampuni mereka dan memberkati mereka karena Kristus di dalam hidup kita. Ibu ini mengalami sakit kanker mulut rahim selama kurang lebih 5 bulan. Waktu datang ke tempat ini, ibu ini perutnya sakit sekali. Dan waktu dia datang, tiba-tiba dia mendengar suara bahwa dia harus mengampuni suaminya karena dia sangat kecewa berat dengan suaminya. Dan waktu dia mulai mengampuni, Allah mulai menyembuhkan. Dan waktu tadi Pak Philip menyuruh setiap jemaat untuk mulai berdoa, ada orang sebelahnya mulai berdoa dan hari ini tidak ada sakit apapun di perutnya. Dan hari ini ibu ini disembuhkan. Oh haleluya. Tidak seorang diri tidak mengampuni. Beberapa orang di sini Tuhan mau sembuhkan, tapi kau harus mengampuni. Kau harus mengampuni. Ada banyak di sini yang tidak mau mengampuni. Ketika tadi kesaksian disampaikan, saya rasa Roh Kudus bicara sama saya, beritahu sama orang banyak. Banyak di antara mereka belum mengampuni. Ketika kau mengampuni, aku akan mengampunimu, kata Tuhan. Ketika kau mengampuni, kau akan menerima mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara yang belum mengampuni sesamanya, kau masih membenci sesamanya, angkat tanganmu di tempat saya mau berdoa di sini. Angkat tanganmu di tempat yang di hatimu masih membenci sesamamu. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan, orang-orang yang mengangkat tangannya ini ya Tuhan, aku ikat roh kepahitan dari hidup mereka, supaya kesembuhan Tuhan boleh mengalir dalam hidup mereka. Patahkan setiap roh kepahitan, roh kebencian di dalam hati mereka, usir keluar dalam nama Yesus. Dan aku minta supaya Tuhan Yesus menjamah orang-orang yang mengangkat tangan ini. Jamah dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih. Ini siapanya? Anaknya. Makasih Tuhan, urapi ibu ini di dalam nama Yesus. Tidak. Mikrofonnya. Tuhan, tolonglah saya sembuhkan saya ya Tuhan, Engkau Tuhan. Pemirsa, mari kita lanjutkan untuk melihat perumpamaan Tuhan Yesus yang luar biasa mengenai kuasa pengampunan. Ditulis di dalam Alkitab seperti ini, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan segala hutangnya. Dalam perumpamaan ini sangatlah jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam kerajaan sorga itu. Berarti Tuhan Yesus berkuasa, satu-satunya yang dapat membebaskan hutang piutang manusia dalam hidup ini. Dan Yesus juga adalah Raja atas hidup kita. Berarti kita harus taat kepadanya. Baik kita sadari atau tidak, baik kita percaya atau belum, Tuhan Yesus tetap adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan mengampuni adalah perintahnya. Berarti tindakan mengampuni adalah ketaatan yang nyata kepada firman Tuhan. Dan 2000 tahun yang lalu, ketika disalibkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari hutang dosa kita yang tidak terhingga kepada Allah, yang tidak mungkin kita akan bisa bayar selama-lamanya maupun lunaskan. Dan karena tergerak oleh belas kasihan itulah Tuhan Yesus dari atas kayu salib berseru, "Ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan hari itu juga, 2000 tahun yang lalu, kuasa pengampunan sudah diberikan kepada kita yang percaya kepada namanya. 过去这2-3个月，这个姐妹她左面的神经痛，痛到她的耳朵听不见声音，痛到她的脖子不能向右转，她只能这样整个转，她不能脖子来转动。她非常的痛苦，她去看医生，小医院说你去看大医院，她去了大医院，医生说你想太多，她没办法，是你想太多。她说她的确想很多。他想到好久以前有一个人跟他借的钱，是他一个好同事，是他的上司，跟他借钱没有还就跑掉了。他想到这个，他心中非常的气，非常的苦。今天晚上来到祷告会当中，有人为他祷告，他宣告他饶恕这个借钱跑掉的人。当他饶恕的时候，他的耳朵的听力开始恢复，他的脖子可以开始向右转。他说耶稣是最厉害的医生。耶稣不但医治他心里面的苦，医治也恢复他身体的健康。 Pemirsa, apa yang terjadi jikalau kita tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Mari kita buka bersama. Dikatakan, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang hanya 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu pasti akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Hamba yang jahat yang tidak mau mengampuni ini berhutang 10.000 talenta kepada sang raja yang berkuasa membebaskan hutangnya. Sedangkan temannya, hamba yang lain hanya berhutang 100 dinar. Perbandingannya seolah-olah seperti 1 miliar dengan 1.000 rupiah saja. Karena itu, kita harus tahu, dosa kita kepada Tuhan itu nggak sebanding dengan kesalahan orang lain kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, itu kejahatan di mata Tuhan. Dan bagaimana kita mengampuni orang lain akan menentukan berkat atau kutuk yang akan mengikuti hidup kita seumur hidup kita. Ya, Pak Philip, wanita ini pada saat dia masih kecil main ke rumah temannya dan orang tua dari temannya melecehkan dia berkali-kali secara seksual. Waktu kecil? Ya. Dan Usia dia berapa? sangat nggak tahu. Lupa. Dan dia sangat kepahitan sekali. Dan tadi pada saat bergandengan tangan dia mengalami kelepasan. Dia berteriak dan mengalami kelepasan. Dan hari ini dia telah mengampuni dan dilepaskan secara sepenuhnya oleh Tuhan. Itu juga adalah mujizat dari Tuhan. Kita bisa mengampuni, haleluya.
Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu, terimalah jamahan Tuhan, aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. God bless you. Ada kuasa di dalam pengampunan. Mari kita lanjutkan. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pemirsa, setiap orang yang menolak untuk mengampuni sesamanya adalah seorang pemberontak di hadapan Allah, karena ia menolak untuk tunduk di bawah hukum kasih. Kutuk pasti mengikuti orang seperti ini seumur hidupnya. Dan juga dikatakan di dalam Alkitab bahwa raja itu menyerahkan orang-orang seperti ini, hamba-hamba yang jahat ini, ke dalam tangan algojo-algojo sampai mereka bisa melunaskan hutangnya. Tentunya kita tahu, tidak akan pernah kita bisa membayar dosa kita. Siapakah algojo-algojo itu sebenarnya? Tidak lain hari ini adalah roh kanker. Berapa banyak orang sakit kanker atau sakit penyakit lainnya dikarenakan kepahitan. Dan juga roh depresi, roh ketakutan, roh kekerasan, pembunuhan, dan roh bunuh diri yang menguasai hati dan hidup orang-orang yang sengaja memberontak kepada Allah. Bagaimana caranya kita untuk bebas dari kutuk dan kuasa roh jahat ini? Yang pasti kita tidak boleh meremehkan akar kepahitan. Akar kepahitan adalah masalah yang sangat-sangat serius. Ia mendatangkan kematian dalam kehidupan kita. Caranya adalah dengan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Akui semua yang pernah kau perbuat, yang salah. Jangan tertuduh, jangan lari dari hadiratnya. Sebab setiap orang di dunia ini pernah bersalah kepada Tuhan. Dan undanglah Tuhan Yesus ke dalam hatimu. Sebab hanya Tuhan Yesus yang telah berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan setelah Anda menerima pengampunannya secara cuma-cuma, berikanlah secara cuma-cuma. Mulailah dengan iman, ampuni setiap orang yang bersalah kepada Anda. Kepada siapa Anda merasa pahit di dalam hati, mulai lepaskan pengampunan seperti Yesus sudah melepaskan pengampunan dalam kehidupan Anda. Maka hari ini juga, tidak menunggu besok, mujizat pasti terjadi di dalam hatimu. Di dalam tubuhmu, kesembuhan pasti akan terjadi. Mujizat akan terjadi di dalam rumah tanggamu dan di dalam hidupmu. Sebab ada kuasa di dalam pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 北林牧师这一位姐妹，她今天你看她还带着这个医院的条子，她是从医院来，她脚上还有静脉注射的管子，因为她有血栓在她的身体里，所以她整个人是非常的呼吸、心跳都是不正常的。但是今天你看她现在还有很大的平安，她知道她当她饶恕，她以前里面有不饶恕，她饶恕的时候，神的平安在她的里面，她现在心跳是正常的，她整个人有活力，她知道神医治她。哎。他的身上的管子都还在。来，也需要一起。 I feel God's presence right now. 我感受到神的同在。 I'm sorry I cannot pay attention to all what you say just now. But doesn't matter. God loves you 神爱你， and God bless you. 神祝福你。 Pemirsa, kita memasuki bagian yang terpenting di dalam acara ini, yaitu doa. Ya, ada kuasa dalam pengampunan. Anda mau sembuh? Ampunilah.
Anda mau berubah, ampunilah. Asal hati Anda terbuka, Roh Kudus saat ini juga dapat bekerja secara ajaib. Cukup letakkan tangan Anda sekarang di dada Anda seperti ini, yaitu lambang hati Anda. Sementara saya akan berdoa, dan Roh Kudus akan menjamah Anda. Jangan malu dengan orang di kanan kiri atau sekelilingmu. Ini antara Anda dengan Tuhan. Ya, antara Anda dengan Yesus. Dan Yesus ada di mana Anda berada. Tidak ada jarak di dalam hadiratnya. Kalau hati kita percaya. Letakkan tanganmu di hatimu dan saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini juga lepaskan kuasa pengampunan ke dalam hati pemirsa. Darah Yesus sekarang berkuasa. Saat ini juga pemirsa, mulai katakan dengan iman, katakan Yesus, saya ampuni suami saya, atau istri saya, atau pasangan saya. Saya ampuni orang tua saya, anak kami, atau saudara kami, atau teman kami, tetangga kami, siapapun juga. Sebutkanlah sekarang dengan iman. Yesus ada di sana, percayalah. Dia lebih dekat daripada yang kau bayangkan. Sekarang katakan, panggil namanya. Alkitab katakan, barang siapa memanggil nama Yesus, dia diselamatkan, dia diubahkan, dia disembuhkan. Panggil nama Yesus dan lepaskan pengampunan. Taat pada firman-Nya. Katakan, saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya di dalam nama Yesus. Saudara yang sudah berdoa seperti ini, sekarang waktunya menerima anugerah. Sekarang ulurkan tanganmu ke depan. Ya, ke depan. Ke depan layar televisi yang di depan Anda, dimanapun Anda berada, sekalipun di tempat umum, jangan takut. Ulurkan tanganmu. Orang kan lupa setelah ini, tapi Tuhan tak akan pernah lupa menggenapi firman-Nya. Ulurkan tanganmu. Bagi yang sakit sekarang, terimalah kesembuhan. Aku usir algojo itu dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan roh kanker dan sakit penyakit. Setiap orang yang depresi dan ketakutan, saya merasakan ada orang-orang yang saat ini juga yang susah tidur. Sulit untuk tidur, selalu khawatir, selalu gelisah. Sekarang juga terima damai sejahtera. Dan segala roh kekerasan, orang yang paling keras sekalipun sekarang diberikan oleh Tuhan. Hati yang baru, yang lunak, yang lembut seperti hati anak kecil. Roh bunuh diri, ada pemirsa yang ingin bunuh diri, saya tahu, dan hari ini juga ada beberapa yang ingin melakukan niatnya. Sekarang aku batalkan dalam nama Yesus, damai sejahtera gantinya. Kasih dari sorga gantinya. Ya, saya melihat orang-orang yang sakit mulai disembuhkan di dalam nama Yesus. Saya percaya saat ini juga saya rasakan hadirat Allah di sini. Di dalam nama yang ajaib, satu nama yang sanggup melepaskan manusia dari hutang piutang, yaitu Yesus Kristus. Dalam namanya yang ajaib, mujizat telah diberikan dan telah diterima. Haleluya. Amin. Saya percaya ketika saya berdoa tadi, sesuatu terjadi. Banyak perkara-perkara luar biasa terjadi yang di luar dugaan dan bayangan manusia. Saya merasakan hadirat Roh Kudus dan saya tahu Anda merasakan yang sama. Anda bisa kirimkan kesaksian Anda. Segera kesaksian supaya memateraikan apa yang Anda barusan alami itu bukan kebetulan. Kirim ke email kami atau telepon kepada di hotline yang tertera di depan Anda supaya Anda bisa didoakan lebih lanjut oleh tim kami yang sudah dilengkapi untuk melayani Anda. Dan juga Anda juga bisa melalui hotline kami kirimkan kesaksian Anda. Saudara-saudara, pemirsa, betapa leganya hati ini setelah mengampuni. Itu yang Anda rasakan, bukan? Jadi sampai episode berikutnya, tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Sebab di dalam Yesus ada sukacita. Tuhan berkati. Mustahil, tidak ada yang suka bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk
bekerja dalam hidupku, berkuasa percaya utusan-Nya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, langitku takkan denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kami terima kekuatan-Mu. Yesus, katakan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Yesus Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti